Menghafal Al-Quran memberikan kita pelajaran bahwa tak ada cita-cita yang terwujud dengan seketika. Seperti halnya menanam padi, terlebih dahulu kita harus membajak sawahnya, tentu untuk mempersiapkan lahannya. Lalu dengan penuh hati-hati menanam benihnya, serta dengan segala perhatian dan cinta, kita menjaganya dari hal-hal yang dapat merusak kesempurnaannya. Namun, berbeda cerita dengan petani padi. Saat ia telah memanen hasilnya, itulah yang menjadi akhir ceritanya. Penghafal Quran tidak demikian. Setelah berhasil menghafalkan ayatnya, justru itulah awal kisahnya. Kisah bagaimana ia menjaga dengan segenap jiwanya, mencintainya dengan setulus hatinya, hingga tak ada akhir cerita baginya. Apa yang membuat Anda ingin menghafal Al-Quran? Yang membuat saya ingin menghafal Al-Quran tentunya berangkat dari keinginan dan dukungan dari keluarga dan orang tua pastinya. Dan itu yang membuat saya kayak sebelum selesai dulu, saya harus bisa ini. Iya. Dan itu yang menjadi dasar dan semangat saya dalam menghafal Al-Quran sampai sekarang dalam menjaganya. Seperti kendaraan yang membutuhkan bahan bakar, semangat kita harus perbaharui selalu. Seperti yang Gurunda selalu katakan, yang saya ingat dulu, bahan bakar dalam menghafal itu adalah semangat. Jadi kita harus terus memperbaharui semangat itu dengan keinginan kita tadi dan ingin membanggakan kedua orang tua kita. Terus, apa sih tujuan Anda ingin menghafal Al-Quran? Tujuannya yang pasti ingin bermanfaat bagi banyak orang. Dan itu harusnya yang menjadi semua tujuan bagi para penuntut ilmu di luar sana, terutama kita para penghafal Al-Quran. Dan tentunya untuk dicintai. Hah? Dicintai? Iya, dicintai oleh yang maha mencintai dan maha mengasihi. Masya Allah. Dan menurut saya inilah keindahan kita dalam menghafal Al-Quran. Kita memulainya dengan keinginan yang terkonversi menjadi sebuah kecintaan kita kepada Al-Quran, dan mengakhirinya pula dengan cinta. Dan itu mungkin menjadi dasar pepatah Arab yang mengatakan Al-Quran adalah kitab atau bacaan yang dimana penulisnya bisa jatuh cinta kepada para pembacanya. Dalam meraih sebuah cita-cita,
Sim. Sebenarnya kalau cari di pondok pesantren tahfiz Al-Quran, itu banyak sekali yang bisa kita dapatkan di internet. Tinggal kita searching saja di Google. Sudah banyak itu muncul rekomendasi-rekomendasi pondok pesantren tahfizul Quran. Tetapi kalau saya ditanya pribadi, bila mengapa memilih Al-Masim, jawaban yang paling tepat yang saya rasa adalah mengingat kunjungan Syekh Ali Jaber almarhum beberapa tahun lalu. Beliau menyampaikan bahwa beliau itu dulu pernah keliling Indonesia ke pesantren-pesantren khususnya dan menilai bacaan-bacaan pesantren tersebut, dan akhirnya sampai ke pondok pesantren kita ini Al-Masim, dan beliau mengatakan bahwasanya pondok pesantren kita ini memiliki standar bacaan yang bagus dari segi tajwid dan fasahanya itu sudah bagus katanya. Ya, ini adalah alasan saya untuk memilih Al-Masim karena bacaannya bagus sudah, dan itu pun sudah diakui oleh Syekh Ali Jaber almarhum. Dan ini juga menjadi tantangan untuk para alumni dan para pembina pengelola pesantren, yaitu untuk bagaimana caranya ini supaya bisa mempertahankan kualitas ini, bagaimana caranya untuk bisa terus mempertahankan ciri khas pondok pesantren kita yang tercinta ini. Ya, betul sekali Kanda. Bahkan alhamdulillah juga pesantren ta ini sudah bisa dibilang sebagai pencipta generasi Quran toh. Yes. Namun tentu itu juga menjadi tanggung jawab yang berat bagi kita. Yes. Seperti yang tadi kita bilang toh. Tempe dan tahu memiliki filosofi yang tinggi. Dari keduanya, kita dapat melihat bahwa yang terlihat berbeda pada hakikatnya adalah satu. Tempe dengan rasa yang khas dan tekstur yang dapat kita rasakan, serta tahu dengan rasa yang khas pula dan tekstur yang halus dan lembut. Keduanya merupakan satu dari bahan dasar yang sama, yang tentu kita semua sudah tahu. Tempe dan tahu juga menjadi ciri khas yang telah melekat pada kehidupan pesantren. Namun di balik itu, ada filosofi tersendiri mengapa pesantren tak lepas dari tempe dan tahu. Tempe dan tahu melambangkan kesederhanaan. Namun, di balik kesederhanaan tersebut, terdapat sejuta manfaat yang tentu hanya kita dapatkan pada tempe dan tahu. Satu hal yang saya pelajari dari air adalah air itu kalau di gelas dia bentuknya seperti gelas. Dan di telaga sebesar apapun dia bentuknya ya jadi telaga. Tapi dia tetap air. Air itu dimanapun dia menyesuaikan diri, tapi dia tidak pernah kehilangan jati dirinya. Memang benar sih. Kalau kita bicarakan soal mimpi, pasti yang selalu kita bicarakan adalah soal pencapaian. Ya, betul sekali. Iya kan? Mau jadi apa? Mau jadi tentara? Mau jadi polisi? Polisi yang hafiz Al-Quran misalnya. Nah, ketika kita mau mencapai mimpi itu, kembali lagi ke persoalan bagaimana proses kita dalam mencapai mimpi tersebut. Ya, tapi tanpa menghilangkan jati diri yang baik dari kita, yaitu sebagai orang yang berkarakter Al-Quran. Nah, iya seperti air tadi. Dimanapun ia akan beradaptasi, namun tanpa menghilangkan jati dirinya sebagai air. Betul sekali.
bukan tentang membandingkan antara mimpi dan pengorbanan. Begitu pula poin penting kali ini. Harapannya, kita mengajak teman-teman untuk kembali berani bermimpi, dan bangun untuk mewujudkan mimpi tersebut. Imas Media 19.99. Thank you so much for watching this video, movie or something. Syukron kasiran ayuhal musyahidin al-kiram. 3, 2, 1 and cut.